Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UAS saya untuk mata kuliah perancangan kontrak. Pertama, topik kali ini adalah cara mengajukan pembatalan perjanjian. Secara hukum, alasan perjanjian yang dapat dibatalkan ke pengadilan karena salah satu pihak melanggar syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektifnya, yaitu sepakat dan cakap, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian tersebut harus batal demi hukum. Suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika diberikan karena penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Per pasal 1321 yang berbunyi tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena khilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Cara mengajukan pembatalan perjanjian adalah sebagai berikut. Pertama, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Kedua, pembatalan perjanjian dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jika Anda menemukan bukti adanya penipuan yang dilakukan oleh si pembeli dan Anda tidak ingin lagi melanjutkan perjanjian, maka Anda dapat mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan negeri. Pembatalan perjanjian dilakukan dengan mengajukan gugatan bukan permohonan, karena dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak diberikan kesempatan untuk hak membela diri. Sedangkan jika diajukan dengan permohonan, maka pihak lain akan kehilangan haknya untuk membela diri, karena tidak ada kesempatan jawab dalam proses penetapan. Hal ini sebagaimana dikatakan ahli Lili Mulyadi, SHMH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Jambatan edisi revisi tahun 2002 halaman 213 yang menyatakan putusan konstitutif atau lazim disebut dengan istilah constitutive vonis atau constitutive judgment adalah putusan hakim dengan mana suatu keadaan dihapuskan atau ditetapkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan pembatalan perjanjian. Adapun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 80K garing SIP garing 1975 tanggal 4 Juli 1979 yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat karena kausa yang tidak diperkenankan adalah tidak sah. Dalam perkara ini, suatu perjanjian balik nama ke agenan Pertamina telah dibatalkan melalui suatu putusan, bukan penetapan, karena perjanjian tersebut mengandung kausa yang tidak halal. Kemudian, contoh kasus yang saya pilih pada kali ini adalah kasus nomor 127 garing PDT G.S garing 2020 garing PN SBY. Para pihak dalam kasus ini adalah penggugat PT Lintas Nusa Logistik, tergugat PT Armada Maju Bersama. Pengadilan yang mereka pilih adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Kronologis kasus ini adalah sebagai berikut. Pada 9 November 2020, penggugat dan tergugat sepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal yang dituangkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa kapal, yaitu nomor 003 garing PSWK garing AMB garis LNL garing 11 garing 2020 yang ditanda tangani oleh Rudi Purwanto selaku Direktur PT Lintas Nusa Logistik dan Made Megantara Balina SH selaku Direktur Utama PT Armada Maju Bersama dengan objek perjanjian berupa kapal TB Burung Camar 78 dan TK Tri Nagabonar Perkasa, di mana kapal yang disewa tersebut akan digunakan untuk pekerjaan self-mooring. Isi perjanjian memuat harga kapal yaitu 720 juta per bulan dan down payment atau uang muka sebesar 50% dari harga yang telah disepakati yaitu 135 juta dan telah diterima oleh tergugat. Kemudian diketahui juga jika tugboat salah satu
kapal tidak sesuai dengan pekerjaan penggugat, maka penggugat meminta pergantian tugboat kepada tergugat. Tetapi karena penggantian tugboat terlalu lama mengakibatkan proyek penggugat dibatalkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, penggugat juga membatalkan perjanjian sewa menyewa mereka dengan tergugat sebagai surat nomor 209 garing QT garing LNL garing 9 garing 2020 tertanggal 19 November 2020, kemudian dijawab oleh tergugat melalui surat balasan nomor 099 garing AMB LNU garing SB DRT garing 9 garing 2020 tertanggal 20 November 2020. Bahwa dengan demikian tergugat telah mengetahui dan mengerti mengenai pembatalan surat perjanjian sewa menyewa kapal, dan pembatalan itu sendiri telah diatur dalam surat perjanjian sewa menyewa kapal sebagaimana disebut di atas, sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila ada salah satu pihak membatalkan perjanjian dengan dicantumkan juga mengenai beban pengganti rugi. Pembatalan ini penggugat juga mengalami kerugian yang tidak sedikit, di samping karena pekerjaan penggugat dibatalkan oleh pihak ketiga. Penggugat masih harus menanggung beban atau biaya ganti rugi dari perjanjian sewa menyewa kapal ini. Dengan adanya pasal yang mengatur mengenai klausula pembatalan perjanjian yang juga memayungi pasal-pasal sebelumnya, telah dinyatakan secara tegas dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun, juga mengenai denda sebesar 25% dari nilai sewa 1 bulan time charter. Maka sebagai pihak yang membatalkan bersedia untuk menanggung beban kerugian sebesar 25% dari nilai sewa 1 bulan time charter atau sebesar 25% kali 270 juta, yaitu 67.500.000 rupiah. Sebagaimana pasal 1338 ayat 1 KUH PER yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini menunjukkan kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang disepakati sebagaimana mentaati undang-undang sepanjang isi perjanjian tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah mengenai beban kerugian yang harus dibayarkan penggugat kepada tergugat, di mana tergugat tidak memenuhi atau mengabaikan isi perjanjian sewa menyewa kapal nomor 003 garing PSWK garing AMB LNL garing 9 garing 2020, terutama yang mengatur mengenai beban atau besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan apabila ada pembatalan secara sepihak. Kemudian, petitum pada putusan ini adalah: pertama, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya; kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; ketiga, menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian sewa menyewa kapal nomor bla 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 antara penggugat dan tergugat; nomor 4, menyatakan sah dan mengikat demi hukum pembatalan sewa menyewa kapal nomor sekian antara penggugat dan tergugat; kelima, menyatakan hukum denda akibat pembatalan surat perjanjian sewa menyewa kapal antara penggugat dan tergugat sebesar 25% dari nilai sewa 1 bulan time charter yang harus dibayarkan penggugat kepada tergugat. Keenam, menyatakan hukum denda akibat pembatalan surat perjanjian sewa menyewa kapal nomor sekian sebesar 25% dari 275 juta atau sebesar 65.500.000 rupiah yang harus dibayarkan penggugat kepada tergugat. Yang ketujuh, menyatakan hukum tergugat telah menerima down payment atau uang muka sebesar 135 juta dan cek mandiri nomor sekian senilai 290 juta. Menyatakan hukum denda akibat pembatalan surat perjanjian sewa menyewa kapal nomor sekian yang harus dibayarkan penggugat kepada tergugat diambilkan oleh down payment atau uang muka yang sudah diterima tergugat dan sisanya dikembalikan kepada penggugat dengan tanpa syarat. Kesembilan, memerintahkan hukum kepada tergugat untuk mengembalikan sisa pembayaran denda pembatalan surat perjanjian sewa menyewa kapal nomor sekian kepada penggugat sebesar 135 juta dikurangi 65.500.000
yaitu 65.500.000. Memerintahkan hukum kepada tergugat untuk mengembalikan cek nomor sekian tertanggal 29 November dengan nilai 290 juta kepada kepada penggugat dengan tanpa syarat. Yang ke-11, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini. Kemudian dari hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kedua, menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian sewa-menyewa antara penggugat dan tergugat. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum pembatalan perjanjian sewa-menyewa antara penggugat dan tergugat. Menyatakan hukum tergugat telah menerima down payment atau uang muka sebesar 135 juta dan cek mandiri senilai 290 juta. Kelima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah 257.000 rupiah. Yang keenam, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.